Katanya aku baru aja aku dapat kontak polisi katanya, orang Medan lah katanya kan. Bilangnya supernatural ini kerjaan orang Jawa katanya. Akal-akal orang Pulau Jawa itu. Namun nggak tahu apa yang benar apa cuman. Dia bilang nanti banyak nanti orang gila kau lihat, jangan kau tanggapi katanya. Orang gila di jalanan itu katanya dari Jawa itu katanya. Orang Jawa yang di jalan itu. Nah, orang gila yang di jalan-jalan itu. Karena nanti kau tengok nanti banyak nanti orang gila. Jangan kau tanggapi. Itu orang yang dari Pulau Jawa sana itu katanya. Apa benar apa cuman aku nggak tahu juga. Dia bilang orang Pulau Jawa ini mau buat akal-akalan ini katanya. Dia main supernatural. Tapi katanya Beu Ganjang ya kan? Beu Ganjang Medan itu kan? Nah, itulah aku bingung. Tapi kedua katanya sekarang ini soal orang gila katanya. Orang gila yang di jalan-jalan itu. Nah itu persoalan sekarang ini katanya. Jadi orang-orang gila itu orang yang aku cari katanya. Masa aku mencari orang gila di jalan-jalan itu? Persoalan ini katanya kan, pelakunya itu orang-orang gila di jalan itu katanya. Orang dari Pulau Jawa katanya. Itu kayak mana tuh? Dari Pulau Jawa dia naik apa sini? Yang loncat meter itu? Katanya kelompok orang itu ada di Medan ini katanya. Termasuk juga oknum-oknum. Jadi ada orang di Medan ini katanya. Adalah mereka seorang itu gitu. Itulah aku nggak ngerti infonya ini. Dia bilang orang ini pemain Beu Ganjang. Menyangkut persoalan Australia Australia katanya. Menyangkut juga masalah Australia katanya. Jadi orang ini buat main-mainan itu Beu Ganjang katanya. Memainkan ya. Orang gila yang di jalanan itu. Orang gila yang di jalanan itu katanya. Itu yang terakhir, yang terbaru ini soal orang gila di jalanan itu katanya. Jadi aku diakalinya sejak tahun 2008 itu, namun tidak berhasil katanya. Karena aku ini punya pertemanan. Katanya karena aku punya pertemanan. Kalau kemarin di tahun 2008 aku ini tidak punya pertemanan atau tidak bisa mengusahakan persoalan ini lah secara intelek, secara kemampuan akal sehat, logika, aku kena katanya. Soal orang tua aku katanya. Secara persoalan sebenarnya menyangkut orang tua aku katanya. Soal warisan ini pun termasuk soal harta warisan orang tua aku ini termasuk katanya. Jadi orang dari Pulau Jawa ini dia mau main-main kayak gitu. Itu yang ku dengar. Orang tua aku ini katanya ada berhubungan dengan orang Jawa, orang Pulau Jawa. Nah dari situ katanya. Saya bingung. Karena sehingga aku kan soalnya kan Beu Ganjang. Beu Ganjang itu kan orang Medan itu. Nah, Beu Ganjang kan. Nah, sekarang dibilangnya orang dari Jawa katanya. Maksudnya orang Jawa ini Beu Ganjang. Kan? Orang Jawa ini kan agamanya kejawen itu kan. Agama kejawen itu kan. Hindu Jawa itu kan. Hindu dari Pulau Jawa itu kan. Kejawen yang main wayang-wayang itu kan. Itu Jawa ya kan. Nah. Tapi katanya komplotannya ini komplotan Beu Ganjang, komplotan Beu Ganjang orang Medan juga katanya. Masalah oknum. Orang tuaku ini katanya menyangkut masalah harta warisannya itu kemungkinan dibelit-belitkan orang ini katanya, dipersulit orang ini.
Itulah pemerintah ini pemain begu ganjang, kejawen itu pun begu ganjang itu katanya. Kalangan-kalangan oknum itu kudengar terbaru. Jadi mau orang ini seperti membuat orang-orang gila, utusan-utusan orang itu orang-orang gila itu katanya. Menyangkut juga persoalan Australia katanya, masalah Australia. Orang bule katanya, orang Australia ini banyak udah kena tipu sama orang ini, ditipu orang ini. Boleh. Dibohongi orang ini katanya. Menyangkut persoalan begu ganjang ini, masalah orang gila itu pun termasuk katanya. Banyak udah kena tipu katanya. Jadi orang ini orang yang aku cari, orang gila yang ada di jalan-jalan itu. Aliasnya orang-orang dari Pulau Jawa gitu. Orang-orang dari Pulau Jawa. Kayak mana itu? Masa aku mencari-cari orang gila di jalanan? Maksudnya sejak tahun 2008 itu aku urusan sama orang-orang gila di jalanan itu. Ya aku bingung ya kan? Aku bingung di situ. Tapi katanya kau harus percaya orang gila itu diperalat itu sama mereka seperti kelompok orang itu, satu kelompok katanya. Orang gila ini berkemungkinan berasal dari Pulau Jawa, kelompok begu ganjang, kejawen itu pun termasuk katanya. Kayak aku bingung. Udah banyak orang kena tipu sama orang ini katanya. Mereka ini sudah banyak menipu orang, termasuk orang kulit putih, orang Australia. Orang kulit putih orang Australia. Dari kontakku ini udah banyak ditipu orang ini. Orang Australia kulit putih ya. Menyangkut masalah kejawennya itu, begu ganjangnya itu. Kayak aku bingung. Jadi maksudnya orang-orang gila itu, orang yang dicari itu kan gitu kan? Masa kita nyari-nyari orang gila? Katanya itu pelakunya. Pelaku yang dicari itu orang-orang gila itu, orang-orang gila di jalanan itu katanya. Akal orang itu aja itu semua katanya. Ini berasal dari Pulau Jawa katanya. Akal-akalan orang dari Pulau Jawa. Ada katanya menyangkut juga masalah mobil Daihatsu Grand Max itu. Ada juga katanya menyangkut masalah mobil Daihatsu Grand Max itu. Masalah keuanganku pun termasuk. Masalah keuangan aku ini termasuk. Orang ini merusuhi, merecoki keuanganku ini kena masalah perkara supernatural ini. Kutangani katanya. Kupersoalkan, kutangani masalah supernatural aku ini. Ku dengar itu. Jadi orang ini akal-akalan aja ini katanya. Orang-orang gila itu yang di jalanan itu. Kemana itu? Masa aku mencari-cari orang gila di jalanan? Kontak aku terus kuhubungkan ini melalui internet. Karena kan memang kau sendiri kan sudah lihat kayak mana keadaan bukan? Memang direcoki secara ordinary life kan, secara keseharian kan. Memang direcoki kan, diganggu kan, kayak usahaku, keuangan aku ya kan. Cara kita di sini aja bertemu berhubungan kan, kau perhatikan lah kayak mana suasana ini kan, penuh dengan kontak-kontak orang tidak dikenal kan. Oknum-oknum tidak dikenal. Bagaimana mau mengenali wujudnya supernatural? Namun katanya jangan bilang gitu sebab ini mau dibuat menjadi jelas, mau dibuat ketahuan katanya.
Ada aku dengar katanya orang Jawa ini berseteru katanya, berseteru ya katanya, berseteru politik katanya secara dalam negeri. Kayak menyangkut orang Batak pun termasuk, menyangkut orang Karo pun termasuk katanya, berseteru politik katanya. Namun aku nggak ngertinya, ini kan menyangkut supernatural ini kan, Commandingus Brief ini kan. Nah di situ dia. Itu kan hal yang di luar dari akal itu kan, macam mana? Tapi katanya berseteru politik, ya kan? Berseteru politik, tapi bagaimana menyangkut main supernatural dia? Itu kan udah nggak rasional itu kan? Udah nggak rasional. Yakin aku akal-akalan aja itu. Memang aku tadi ya, aku bilang udah aku dengar tadi kan konteks bang, bahwa orang ini akal-akalan aja. Menyangkut juga soal keuanganku, itu pun dibilang seperti itu. Mau menggagahi, konteksnya aku dengar katanya orang dari Pulau Jawa ini memang orang yang senang bermain supernatural sejak tahun-tahun sebelum pun memang senang ini katanya, suka akal-akalan katanya. Namun kan secara persoalan kan yang kita tahu kan Biu Ganjang kan, Biu Ganjang dari Medan itu kan, masalah Grand Maxku itu termasuk katanya di situ, soal Daihatsu Grand Maxku itu termasuk juga akal-akalan orang itu katanya. Soal rekening aku itu lagi, keuangan aku itu menyangkut itu masalah pembongkaran persoalan yang kemasukan ini. Orang ini katanya berurusan secara internasional soal Australia, penipuan. Dengar katanya masalah penipuan, orang ini melakukan penipuan yang ketahuan pada zaman sekarang ini, pada zaman pengurusan persoalan aku ini yang internet 666 ICDM itu. Nah di situ orang ini ketahuan katanya. Ketahuan ternyata tahun-tahun kemarin itu orang ini melakukan penipuan luar negeri, menyangkut turis juga termasuk orang-orang pribumi, ada pendengar kata. Jadi orang ini bermasalah juga secara internasional. Masa aku cari-cari orang gila di jalanan ya kan? Kau cari? Aku cari. Jadi aku yang menjaring orang-orang gila itu. Kau udah kurang beres itu kayak gitu. Masa aku yang menjaring orang gila di jalanan? Kudengar orang ini dari Pulau Jawa menyangkut oknum-oknum di kalangan kepegawaian, kayak ada juga katanya nyangkut polisi, ada juga nyangkut polisi katanya, atau politisi katanya. Secara persoalan aku ini dikerjai tahun 2008 kemarin, katanya gitu, dikerjai. Namun aku berhasil mengusahakan persoalanku secara logis, secara intelektual, mampu aku melewati persoalan ini katanya. Kalau enggak aku udah kena. Masa diputar belitkannya aku secara urusan dengan orang-orang gila, ya kan? Secara pengalaman supernatural ini pun udah nyata-nyata kan, aku disampaikan sama Pak bahwa orang-orang gila ini pemain supernatural kan, mengganggu kehidupan keseharian. Jadi pada akhirnya aku mencari-cari orang gila ini, orang-orang gila di jalanan ini. Kan udah ngaco kan?
Orang ini pemain komanding Kusung Griffith ini cu. Kusung Griffith. Hantuisme itu, hantu bulang, hantu opung, hantu kejawen itu ya kan. Hanya saja aku dikambing hitamkannya. Kalau aku dengar katanya menyangkut persoalan harta warisan aku ini, harta warisan orang tua aku ini, di mana orang ini akal-akalan, memang memperalat supernatural. Sejak sebelumnya memang memperalat supernatural. Udah aku dengar konteksnya menyangkut katanya soal Daihatsu Grand Max gitu. Daihatsu Grand Max itu menyangkut katanya. Dengan Bu Diana. Diana ya. Diana apa itu kan? Itu pun kurang jelas itu. Apa memang polisi, apa tukang lontong? Apa tiap hari tuh dia dinasnya jualan lontong? Apa dia mau polisi apa? Kurang jelas juga itu. Masalah sosial media Bigo itu kayak mana? Aku itu dapat juga itu kontak terus menerus aku dapat kontak itu sosial media Bigo itu. Orang-orangnya itu aku dengar pemain supernatural juga itu. Aku syukur aku sejak tahun 2008 mampu aku mengusahakan diri aku dalam persoalan ini ya kan. Bisa aku melaluinya. Mau dikambing hitam karena begitu. Bulan sebelum di sini di mana? Bengkelnya kayaknya udah pernah dijumpai juga di waktu SMA. Jalan. Kalau yang ku dengar ya, orang ini ku pemain supernatural. Blok step itu. Awalnya itu. Aku dapat kontaknya. Sering aku jumpa dulu di mana? Pegawai cu. Pegawai. Aku dapat kontak dia itu pegawai. Pegawai oknum dari daerah Pancur Batu, daerah Pancur Batu sana. Aku ada dengar gitu. Ada juga aku dengar info dari Jawa dia, dari Pulau Jawa. Pegawai. Nah, itulah dari sini katanya menyangkut persoalan supernatural ini, di mana secara persoalannya kan nggak ada kejelasan. Dia malah buka bengkel di situ kan, di situ. Tapi aku dapat info kontaknya, dia ini pegawai dia ini. Apa namanya pegawai bidang pertanahan kalau nggak salah. Iya. Kalau nggak salah aku dengar kontaknya dia bagian pertanahan, bidang pertanahan katanya. Mau ditipu ya aku soal keuangan kan. Keuangan aku ini setiap kali aku dengar kontak orang ini itu kayaknya menjuru secara akar persoalan tentang keuangan itu. Kalau aku perhatikan kontaknya ini kan, dia seperti menjerumuskan soal keuangan, masalah usaha tempel banku, masalah penghasilanku, lalu persoalan warisanku termasuk masalah warisanku, lalu soal Grand Max, soal mobil Daihatsu Grand Max itu, kan, lalu masalah nomor rekening bank aku itu kayak menjerumuskan ke sana. Padahal secara urusan udah nyata-nyata aku ini orang yang dikerjai kan, berstatus korban kan. Pengurusanku pun secara kalender internet aku itu udah ketahuan sejak tahun 2008 kan. Udah ketahuan kalender itu sejak tahun 2008 itu sampai sekarang kan. Kayak penipuan persoalan menyangkut keuangan, masalah keuangan.
Kok secara pengalaman persoalan ini kayak mana? Nggak ada kok merasa apa? Pengalaman persoalan ini, supernatural ini, supernatural apa artinya? itulah apa ini kan, perdukunan lokal ini kan. Kadang ada yang apa ya kan, yang mampu menerimanya kan, gangguan itu kan. Kau mungkin tidak sulit soal keuangan mungkin atau keseharian. Siapa? Aku. Sulit juga. Betul. Soal keuangan. Tadi mau bikin kue 700, yang bikin kue saya jam berapa siang itu? Semuanya busuk. 700 biji mau bikin kue. Orang ini kan membusukkan makanan kan, kayak rumah makan makanannya itu dibuatnya busuk. Kue kau nggak busuk dibuat. Kayak makan gitu kan. Kue kami 3 hari itu. Kenyang itu mau cuma 1 jam. Kenyang. Setengah jam lah. Udah setengah jam kita makan, udah lapar lagi. Itu kenapa? Langsung di rumah aja. Bukan yang itu lah. Aku panjang berarti nak beganjang kan? Bisa sampai 6 kali 7 kali makan satu hari. Ya kan? Beganjang itu. Itu supernatural itu. Kalau tahun-tahun 2000 itu makan pagi sampai sore masih bisa kita rasa kenyang, masih bisa kenyang kita rasa kan? Nggak kerja nggak lapar ya. Kalau sekarang nggak sampai setengah jam udah lapar lagi, belum 1 jam udah lapar lagi. Itu kerjaan orang itu. Itulah perdukunannya itu berhasil itu ya kan? Supernatural orang ini berhasil. Kayak minum kita ini kan, minum susu kita ini kan, kan suruh cepat minum kan, bisa jadi bau minumannya ini, kayak susu kita ini bisa jadi bau. Kalau lama-lama kita anggur-anggurin gitu kan minuman itu sampai 1 jam gitu nggak kita minum, jadi bau, bisa jadi bau. Makanan lontong Ibu Diana itu pun lagi kan bau gitu kan. Anggurin makanannya itu setengah jam udah bau, udah siang udah nggak enak lagi habis sebetulnya itu. Iya kan? Udah nyengat. Berarti gue beli kalau makan sore kan. Makan bos pun nggak mau. Bau kan? Makanan sotonya itu kan, lontongnya itu kan penuh itu supernatural itu, kayak bau orang gila bisa muak dari situ, dari lontongnya itu. Setengah jam angguri makanannya itu muak baunya itu, dimakan udah kayak bau nasi sampah. Setengah jam angguri makanannya itu, makan bau kali rasanya, kayak nasi sampah baunya, busuk kali. Yakin aku penuh juga itu supernatural itu. Orang ini pemain supernatural lagi saja tidak mau diurus. Aku kan di sini kan terkena masalah keseharian kan, kayak keuangan kan, kejai kan, soal ganti kerugian itu rekening bank aku itu pun dia akal-akali orang ini ku dengar, kayak tidak mau dipertanggungjawabkan. Padahal kan secara pengurusan aku yang mengusahakan kan sejak 2008. Hanya saja diputar duit kan. Lihatlah perkembangannya dari 2008 sampai sekarang. Signifikan kan? Coba kalau tahun 2008 kemarin rumah makan itu semuanya disusupi ibu ganjang. Kok sekarang udah agak reda kan?
masalah pemain-pemainnya pun udah ketahuan kan, udah ada gambaran siapa pemain supernaturalnya itu. Wajar kalau aku dapat ganti kerugian atau reward kan, rekening aku itu kan. Orang ini sampai ke televisi pun main, televisi, program-program TV itu. Dari mana tuh ini? Persoalan supernatural ini pengurusan hakim. Pengurusan apa? Sejak 2008 dari internet itu. Hanya saja secara pertanggungjawaban nggak mau diurus kan, kayak keuangan aku itu kan, diangguri keuangan aku itu. Dulu 2008 rame kan di mana-mana kan, nggak ketahuan. Lambat laun sekarang tengoklah udah signifikan perkembangannya kan, dari pengurusan aku itu yang melalui internet itu. Hanya saja aku diakali soal ganti kerugiannya kan, soal rewardnya itu. Rekening bank aku itu kayak diangguri, kayak nggak diurus. Sementara aku secara usaha keseharian pun kena sabotase kan. Masalah tempel ban aku itu kan kena aku. Maraknya bengkel tempel ban di mana-mana itu kan 2008. Aku itu kambing hitamnya. Macam mana coba jadinya soal keuangannya kan gitu. Masa aku disuruh mencari-cari orang gila di jalanan? Itu dia paling di sana orang gila masih muda nih, tapi kesini dia membongkar Orang Jawa? nggak ada lah pakai celana panjang sekali kata mana lebih orangnya mungkin Mendengar katanya dari Pulau Jawa itu. dari Buddha diturunkan. Itulah oknum katanya, oknum. Nanti tahu aku ini bawa orang truk itu deh ya. Hah? Jadi bawa truk itu dari Jakarta enggak? Itulah. Diturunkan dari mana-mana. Memang apa itu kan, mobil-mobil truk-truk itu kan, Iya. yang truk-truk pengangkut barang itu kan. Iya. Mendengar pun pemain penaturan juga itu, Itu kan yang mobil-mobil truk jalan itu. Orang ini katanya menyangkut preman, kalangan preman. Hanya saja kan yang kita bingung kan, kok nggak diurus kan? Padahal menyangkut kalangan preman kan. Mendengar katanya orang ini hal-hal berbau politik, hal-hal politik gitu. Termasuk kalangan entertainment ibu kota Jakarta itu katanya kelompok orang ini. Di kota. Ada entertainment ibu kota Jakarta itu kan, katanya kelompok orang ini, kelompok preman Indonesia katanya, pemain supernatural.
Aku untung cermat kemarin secara pengurusan persoalan aku itu kan, tampilan televisi nasional itu, aku nggak serta merta aku mencenderungkan diri. Aku curigai juga kan. Coba kalau nggak udah kena aku itu kan, secara pengurusan persoalan, secara pengalaman supernatural, udah kena tipu. Tapi ini enggak, bisa aku cermati kayak tayangan-tayangan televisi ibu kota Jakarta itu perlu itu dicermati tuh, terkaitannya perkara supernatural ini kan, human commanding ghost from grave itu. Kalau kemarin itu ada menyangkut katanya masalah Joko Widodo, ada masalah Ibu Sri Mulyani itu, ada menyangkut masalah Ibu Puji Astuti yang perikanan itu kan, yang dari daerah Indonesia Timur itu, Puji Astuti. Ada menyangkut masalah Bapak Prabowo Subianto katanya. Kemarin banyak kali. Sekarang sudah mulai mereda kan, Coba kalau nggak kemarin itu, persoalan politik, seakan-akan supernatural ini ya kan tidak ada secara perkara. Jadi pengurusan politik mereka itu aja. Padahal kita di sini berperkara kan, soal supernatural ini mengganggu kan. Ada pula orang-orang tidak dikenal kan, bermain supernatural, menghubungi, seakan-akan dia itu mau mengurus persoalan ya kan, padahal pelaku. Itulah kurus sejak 2008. Sekarang tengok bagaimana perkembangannya kan, secara jaringan pembuktian perkara ini udah signifikan, udah besar kan. Aku internasional hubungi melalui internet itu. Itulah alien family itu. Alien family. Udah kalau kontaknya menyatakan diri di Amerika dan bisa dilihat tayangannya di internet secara tampilan itu. Bahwa mereka menyepakati ketersangkaan milenium ini manusia, human commanding ghost from grave, perdukunan lokal itu seperti yang kuklaim di internet itu. Mereka sepakati itu. Sudah kontak alien family juga melalui Uni Eropa maupun negara-negara sekitar Arab Israel itu katanya. Bahwa alien family mengakui klaim internet 666 ICDM itu, 666 ICDM aku, human commanding ghost from grave, perdukunan lokal. Kita kan terganggu secara keseharian. Secara orangnya pun ternyata orang-orang tidak dikenal kan, oknum-oknum kan. Cara kejelasan keuangan pun ternyata kita bukannya ada kejelasan mereka buat kan, justru didiskreditkan, justru dipersulit istilahnya, justru dipersulitnya cara keuangan. Bagaimana coba? Tentu kan harus kita urus lah kalau begitu kan gitu. Makanya perkara ini terus berlanjut secara pengurusanku melalui internet sampai tahun sekarang ini. Gimana kita diangguri secara keuangan begini, sementara persoalannya tidak dipertanggungjawabkan? Kan udah ngaco. Malah baru dapat kontak bahwa Islam internasional sudah mengenali internet 666 ICDM itu dan menyepakati tentang status ketersangkaan melalui lokal domisili Indonesia 666 ICDM itu. Orang-orang tidak dikenal atau mengaku dia bagian dari 666 ICDM itu katanya. Pernah mereka ini mengaku menyangkut internet 666 ICDM itu. Ternyata mereka sudah mengenali orang ini sebenarnya pelaku supernatural itu. Mereka katakan domisilinya itu di Indonesia, termasuk di kota ini, kota Medan ini katanya. Mau dapat kontaknya.
Israel, Timur Tengah itu Israel. Tahu juga itu tentang internet 666 ICDM itu. Menyangkut pengurusan perkara juga secara internasional katanya tentang Human Commandibus Congreve. Alien Family udah dihubungi dan udah disepakati bahwa 666 ICDM itu berkemungkinan benar dengan klaim Human Commandibus Congreve-nya. Human Commandibus Congreve yang ku masukkan itu kan, nah itu. Wah, anakku ini dipersulit aja, diganggu ya, marak tempel ban di mana-mana kan, perbengkelan itu. Secara kontak aku sudah dapat info mereka ini kemungkinan memperalat keadaan ini, keadaan pengurusan ini. Istilahnya orang ini adalah pelaku supernatural itu, pemain-pemain supernatural itu. Namun sekarang diinfokan sama aku bahwa orang yang dicari itu orang-orang gila di jalanan. Nah, kan udah kacau kan? Masa pada akhirnya aku mencari-cari orang gila di jalanan sebagai pelaku dianggap melindungi ini. Nah, tahun-tahun sekarang ini orang ini katanya sudah lama bermain supernatural dan menyangkut juga orang-orang yang menipu secara pertemanan katanya. Dia sudah lama beroperasi namun tidak dikenali secara pertemanan. Alien Family ini udah bakal kontaknya status eksekutor ini untuk pertemuan fenomena supernatural Human Commandibus Congreve di abad milenium ini. Kontak sudah diterima internasional tentang ketersangkaan melalui domisili Indonesia atas nama 666 ICDM kan. Udah dapatnya kontak bahwa hantuisme manusia ada diklaim di internet berasal dari domisili Indonesia. Alien Family udah mengetahuinya, appointment katanya di tentang milenium ini. Bahwa Alien Family berstatus eksekutor dan menyangkut tentang otoritas, aktivitas supernatural atas nama kejahatan manusia kan, human criminal. Ini baru dapat kontak ini katanya soal Grand Maxku. Muncul lagi dia. Soal Daihatsu Grand Maxku itu perlu untuk ditekankan juga, serta menyangkut tentang keuangan rekening bank aku itu katanya. Karena berkemungkinan orang ini mencenderungkan diri ke situ, masalah keuangan aku. Termasuk juga soal usaha tempel ban, kayak dipersulit atau dibuat tidak jelas secara persoalan, dibuat tidak jelas secara perkara. Aku kalau masalah 666 aku itu kan, 666 CDM aku itu tidak ada yang dikhawatirkan kalau itu. Namun orang ini membuatnya itu seperti satu duduk urusan kan, satu duduk perkara. Padahal itu kan menyangkut project yang udah aku klaim, udah fix aku melalui internet udah aku klaim kan, atas nama sponsor Alien Family kan gitu. Jadi tidak perlu lagi sebenarnya diganggu, kecuali kontak untuk ikut serta kan, seperti memeriahkan atau menyangkut juga secara internasional. Itu ada dari negara-negara Asia pun ada mendukung aku tentang 666 ICDM yang official sponsornya Alien Family. Amerika Serikat pun termasuk, Uni Eropa pun termasuk juga Arab Israel, negara-negara di kawasan Arab Israel itu kan mendukung orang itu, punya orang itu dukungan untuk sponsor atas nama Alien Family 666 CDM itu. Namun secara perkara ini yang melalui
urusan keuangan aku ini seperti dipersulit. Padahal itu kan menyangkut tentang nomor termasuk ke dalam Alkitab kan, 666 itu kan. Sementara keuangan yang aku masukkan itu tidak hanya menyangkut itu, secara terpisah kan itu menyangkut basic status aku sebagai perintis perkara ataupun status korban kan dalam persoalan ini kan. Dari situ kan keuangan aku itu ada kan gitu. Daerah Jerman, Belanda, Holland itu, Amerika Serikat, kawasan Arab Israel, katanya sudah terhubung dengan alien family. Nah, untuk klaim internet milenium ini, judul 666 atas nama Iwan Cornel Discovery ini katanya. Udah terhubung, udah mengadakan conversation orang itu, termasuk pengalaman kontak bodi telekomunikasi supernatural ini. Mereka sudah konfirmasi untuk alibi pengurusan status perkara ketersangkaan atas nama Human Commanding Busung Grave, aktivitas kejahatan supernatural murni atas nama manusia, komplotan manusia. Sudah terhubung katanya orang itu, Uni Eropa, kawasan Arab Israel itu, masuk Amerika Serikat. Itulah aku bingung mengapa terlalu dikhawatirkan kan, padahal 666 CDM aku itu terpisah sebenarnya. Bisa dia terpisah secara pengurusan keuangan aku kan. Keuangan aku itu kan menyangkut basic status aku sebagai korban dan perintis perkara. Sudah ketahuan dari pengalaman telekomunikasi ini kan, sejak tahun 2008 udah aku klaim. Kalendernya ada itu di internet, jelas itu kalendernya di internet itu. Sejak tahun 2008 aku sudah buat itu internet atas nama perkara supernatural Human Commanding Busung Grave. Dari situ saja pun sudah keuangan aku sebenarnya kan. Menyangkut tempel ban katanya, dengar menyangkut tempel ban tentang komplotan yang mengkambing hitamkan usaha tempel ban Iwan Cornel dengan tujuan mengoperasikan lagi jaringan usaha tempel ban komplotan sebelum tahun 2008. Orang ini komplotan kejahatan usaha bidang ekonomi sejak tahun 2008 katanya, di mana aku dikambing hitamkan usaha tempel ban ini. Nah, aku juga ada katanya kayak IKD atau merek ban Swallow katanya termasuk itu. Industri karet diri itu sebagai pabrikan yang mengusahakan merek logo Swallow itu, ban Swallow itu. Ini toko perkara supernatural ini kayak dibuat misteri sama orang ini ya kan. Ditabuhkan di antara sosial. Padahal aku sudah klaim Human Commanding Busung Grave kan, berbegu ganjang atau menyangkut kejawen kan, termasuk juga tentang suku-suku lain itu kayak suku Nias itu kan, hantuisme opung, hantuisme bulang itu, kuburan itu. Tapi kayak disembunyikan orang yang dibuat seperti misteri kan. Kalau aku dengar katanya mereka ini menyangkut juga tentang hal-hal yang porno, masalah dunia kriminal kayak curanmor pun termasuk, porno pun termasuk, masalah pembunuhan pun termasuk, perampokan, masalah kejahatan ekonomi atau sabotase usaha, termasuk itu aktivitas kriminal orang ini. Tapi kayak disembunyikan mereka, kayak ditabuhkan orang ini secara pengurusannya. Padahal aku sudah merintis sejak 2008. Aku pioner itu, secara independen, mandiri, sendiri aku urus. Terkenal, aku yakin kali terkenal, karena waktu itu indikasinya jelas sekali kan. Banyak orang yang berpenampilan serupa seperti aku kan, kayak berkacamata Raven dan juga berbaju liris-liris atau tidak pakai baju secara kelaki-lakian kan, celana panjang, bolong-bolong pada bagian lutut ya kan.
tidak mau dilanjutkannya. Yakin aku, menurut konteks aku kami hitamkan bahwa mereka ini sebenarnya suatu jaringan yang tidak kukenali aktivitas supernatural itu. Wah, aku jadi sulit. Sampai sekarang aku pikir masih tanda tanya tentang keuangan. Alien family ini orang yang katanya bisa diajak conversation, namun secara kehubungannya adalah pertemanan yang dipercaya oleh mereka antara mereka di Uni Eropa maupun di Amerika. Udah pernah diadakan conversation oleh alien family. Dia mereka ini punya appointment 666 nomor termasuk dalam Alkitab. Punya orang ini appointment untuk mendeklarasikan diri pada abad milenium ini sebagai satu nasional kenegaraan tersendiri di antara negara-negara manusia dengan mata uang logo 666 nomor termasuk dalam Alkitab itu. Aku udah dihubungi, udah aku klaim langsung aku kontak melalui internet kan, aku klaim langsung bahwa aku termasuk alien family appointment itu. Official sponsor 666 ICDM itu kan, alien family. Didukung orang ini katanya secara internasional untuk eksistensi kenegaraan mata uang 666-nya. Komplotan orang ini, cobalah kau bayangkan kali ya kan, kalau tahun 2008 kemarin itu nggak diurus, nggak kurus, kayak mana coba komplotan orang? Secara sosial terselubung, laten ya kan, tidak ada percakapan sama sekali, hanya kalangan sendiri saja. Secara dampak, tengoklah, COVID-19 itu pun termasuk itu kan, COVID-19 itu keterkaitan juga sebagai dampak dari pengalaman fenomena supernatural ini kan. Cara indikasinya kan keterkaitan. Hanya saja menyangkut dia virus yang melalui apa itu kan, daratan Cina itu kan, dekat Yunan katanya, daerah Yunan itu kan. Thailand, Bangkok, kota Bangkok Thailand itu kudengar terkait juga itu aktivitas supernatural milenium ini. Sudah kunyatakan ganti kerugianku itu melalui internet, reward aku juga termasuk keterkaitan tentang apanya kan, poin-poinnya juga kan, masalah keuangan, sabotase usaha tempel ban, masalah privasi, intelektualitas akademik, masalah pertemanan, masalah kekerabatan, keluarga, masuk bukan 66 CDM itu kan, 22 triliun dengan zona wilayah Indonesia dari provinsi Aceh sampai Papua. Tapi ku dengar katanya internasional melalui negara-negara masing-masing mau ikut untuk mencukupi 22 triliun rupiah itu, termasuk Thailand, dari Eropa juga termasuk, Amerika pun termasuk, untuk mencukupi 22 triliun rupiah itu. Sudah disepakati katanya bahwa nominal itu 22 triliun yang disepakati secara internasional seluruh dunia katanya. Kejelasannya sampai sekarang belum tentu, ya kan? Belum tentu kejelasannya. Namun aku udah menerima konteks tersebut sejak dari kemarin. Alien family itu definitif katanya mengetahui tentang pengurusan perkara ini, dan
Mereka itu sudah terhubung secara internasional, Uni Eropa, negara-negara Eropa sekitarnya, kawasan Arab Israel, termasuk Amerika, United States of America pun termasuk katanya, Kanada, Kuba, Brazil, termasuk katanya itu. Alien Family, pemilik dari appointment 666 di Abad Milenik ini, menginginkan untuk deklarasi eksistensi kenegaraannya dengan logo mata uang 666, nomor termasuk ke dalam Alkitab di antara negara-negara manusia. Nasional Ethereum Galaxies, pemerintahan antar planet atas nama Alien Family. Sudah disepakati paten lisensinya itu atas nama 666 Irwan Coral Discovery ini. Aku udah buat konferensi yang melalui internet. Nah, ini menunggu secara ofisial kan Alien Family sendiri kan, internasional kan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan kan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena itu kan sudah kontak otoritasnya itu Alien Family untuk 666 kan. Nah, ini sekarang menyangkut perkara supernatural ini, urusan keuangannya itu kan bisa dilangsungkan secara terpisah karena basicnya itu jelas kan, status perintis perkara maupun status korban kan. Masa aku dipersulit di situ, seakan-akan 666 Cideku itu harus menjadi pertaruhan, harus menjadi game pertaruhan dalam pengurusan keuanganku ini. Padahal kan tidak semestinya begitu kan, karena ofisialnya pun sudah kontak fix Alien Family Global. Kau ada dihubungi cuy. Orang ini main kamuflase, terselubung secara kontak, ya kan? Pelaku-pelaku supernatural. Secara pertanggungjawaban cenderung meloloskan diri, ya kan? Escape, tidak mau bertanggung jawab di hadapan hukum. Secara kategori strata sosial, golongan sosial, konteks sudah kuterima bahwa pengadilan pun sudah pernah menyatakan mereka ini termasuk dikategorikan kelompok orang-orang gila, pernah dicap rumah sakit jiwa karena perkara tidak mau mempertanggungjawabkan persoalan di hadapan hukum, seperti perbuatan kriminal gitu. Tidak mau diakuinya, padahal sudah nyata-nyata ketahuan, kayak curanmor, pembunuhan, perampokan, oknum-oknum itu juga termasuk kan, termasuk penipuan keuangan. Tidak mau mereka pertanggungjawabkan di hadapan hukum. Sudah pernah dicap oleh rumah sakit jiwa orang ini sejak tahun-tahun sebelum 2008. Termasuk juga katanya orang ini kategori kalangan-kalangan dunia kriminal seperti pelacuran pun termasuk katanya orang ini. Orang ini termasuk katanya kalangan-kalangan pelacuran, ataupun termasuk juga waria pun ada katanya, kalangan-kalangan homo atau waria. Padahal mereka ini berstatus profesi di kalangan pemerintahan kayak oknum gitu, oknum atau kalangan pemerintahan. Itu aku dapat konteksnya. Laten kan, laten, terselubung. Dalam pertanggungjawaban keuangan aku ini dipersulit, ya kan? Bagaimana coba soal keuanganku ini? Kan begitu dia keadaannya kan menjadi sulit kan? Namun aku dengar konteksnya mereka sudah beroperasi sejak tahun sebelum 2008 sudah beroperasi orang ini. Banyak sudah yang menjadi korban penipuan mereka katanya. Sudah banyak yang menjadi korban penipuan mereka. Termasuk juga soal keuangan. Mereka ini tergolong katanya kategori di antara sosial masyarakat penipu keuangan. Penipu keuangan orang ini katanya, seperti simpan pinjam atau menyangkut perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli gitu. Mau orang ini katanya melarikan uang orang. Uang orang gitu mau dilarikannya katanya, tidak dipertanggungjawabkannya.
secara percakapan cenderung mengelak kan, seakan-akan kita yang harus menjadi tersangka kan, seakan-akan kita yang harus menjadi suspek dalam pembicaraan itu. Padahal kita orang yang merintis persoalan, nyata-nyata kita itu status korban dari pengalaman perkara supernatural ini kan, ketersangkaan mereka itu kan, si Menkomandingus Griff itu. Toko sosial media Bigo itu Bigo internasional itu, katanya orang ini itu katanya sosial media Bigo itu di dalamnya itu katanya aku tuh diperalat atau dikambing hitamkan seperti maskot, kayak maskot gitu. Namun aku kan cepat mengurus. Menurut konteks kepolisian menyatakan bahwa aku tuh punya keunggulan, cepat aku mengurusnya. Sejak 2008 aku sudah cepat mengurusnya. Kalau enggak udah bulan-bulanan aku jadi maskot kami hitam orang ini, termasuk soal Bigo internasional itu. Diumpan katanya aku situ. Masa aku disuruh berhubungan dengan orang-orang gila jalanan ya kan? Berhubungan betul. Berurusan secara pertanggungjawaban, pelaku tersebut adalah orang-orang gila di jalanan katanya. Mereka ini kemungkinan adalah akal-akalan dari politik Indonesia, kolaborasi Begu Ganjang Kota Medan bersama Kejawen. Kode Yahwa katanya, kode Yahwa berasal dari Indonesia, bahwa kode nama di dalam kitab suci Yahwa itu sesungguhnya berasal domisili dari Indonesia. Kejawen itu, Javanese itu katanya kolaborasi Begu Ganjang Kota Medan. Jadi aku berurusan dengan mereka, di mana mereka ini katanya orang-orang gila di jalanan itu. Masa aku urusan sama orang-orang gila di jalanan? Kan sudah ngaco. Soal 98 pun termasuk katanya, tadi aku dapat 98 reformasi itu termasuk katanya pengurusan persoalan supernatural itu, di mana 98 itu berkemungkinan akal-akalan dari aktivitas human commanding Griff itu. Itulah soal Yahwa tadi. Yahwa ini katanya mau naik nama di abad modern milenium ini, termasuk melalui peristiwa 98 itu. Namun gak jadi, gagal secara pengurusan, terimbas katanya soal demokrasi, masalah demokrasi itu. Akal-akalan komplotan Begu Ganjang 98 itu katanya menyangkut Begu Ganjang. Sudah lama katanya mereka beroperasi, sejak dari pertemanan di antara sosial. Jadi mereka ini bernaung di kalangan oknum-oknum pemerintahan katanya, menyangkut politik Indonesia. Yahwa ini diakui katanya di abad milenium ini secara internasional. Uni Eropa, Amerika, Ellen Wang itu sudah kontak bahwa kode Yahwa yang berasal dari Indonesia 666 insiden itu berkemungkinan itu mau diangkat itu katanya, mau
diangkat atau ditelusuri tentang kebenarannya, diakui lagi apakah memang berasal dari aktivitas human commanding Gusung Grief kan, termasuk soal kelompok Begu Ganjang itu, lokal Kota Medan itu. Ada aku dengar katanya dari keraton Jogja itu keraton itu katanya silsilah Yahwa katanya itu. Silsilah Yahwa. Yahwa apa itu? Javanis Begu Ganjang itu. Katanya termasuk juga tuh Jogja keraton zaman dulu. Sudah sejak zaman Majapahit katanya, zaman kerajaan Naru Suku Karo Medan itu. Termasuk itu katanya salah satu yang dicurigai sumber ataupun muasal dari supernatural fenomena milenium ini. Keraton Yogyakarta itu. Mana coba tuh secara pengurusan kayak gitu kan 2008 sampai sekarang keuangan kita morat-marit, tidak ada kejelasan tentang nomor rekening itu pun masih dalam penantian kan. Kalau kok kayak mana, apa nggak mau merasa itu soal keuangan ini? Merasa dalam pengalaman perkara ini ya kan, bidang usaha kita pun disabotase orang, tersabotase dalam persoalan usaha tempel ban. Secara keuangan pun seperti diteror orang kita kan. Padahal demikian banyaknya orang korupsi ya kan, oknum korupsi, kalangan kontraktor ataupun penyangkut juga kalangan pemerintahan DPR, MPR itu kan. Tapi malah persoalan keuangan kita yang menjadi sorotan, masalah usaha kita yang disorot orang. Padahal usahanya itu usaha mandiri dan masih terkategori standar kan, secara harga itu masih normal rata-rata. Perhitungan uang makan kan, perhitungan uang sekali makan 15.000, 25.000 untuk tubles kan, tubles 25.000 untuk ukuran 4x4 mobil, tubles 30.000, masih wajar kan soal perhitungan uang makan kan, sekali makan. Tapi disorot-sorotnya secara juga kita juga punya keunggulan pengurusan perkara supernatural ini kan, di mana penantian pengurusan keuangan mulai nomor rekening kita itu pun masih belum tentu kejelasannya. Orang ini kalau bikin usaha kayak referensi kontraktor itu kan, bidang gapensi, gapeknas, termasuk juga kalangan itu kan, anggaran DPR, MPR itu markupnya besar-besaran itu kan, gigan itu markupnya itu, markup keuangannya itu. Tapi malah keuangan kita yang disorot-sorotinya kan udah kacau. Bagaimana coba secara pengurusan usaha pun masih tergolong standar umum kan, standar uang makan secara perhitungan. Masa rezeki kita di persoalkannya secara kita pengurusan perkara supernatural ini pun termasuk kan. Perintis kita 2008, keuangan kita melalui nomor rekening masih belum tentu kejelasannya. Ada ku dengar orang ini komplotan bersama, orang ini kalangan preman. Ada dengar orang ini kalangan preman
yang terselubung di antara sosial. Orang ini oknum-oknum yang berlatar belakang kalangan preman, dunia kriminal katanya. Kayak aku bingung. Namun aku terus mengadakan kontak kan, terus kulangsungkan kontak konfirmasi itu melalui internet, termasuk juga pengalaman telekomunikasi kontak body kan. Terus kulangsungkan konferensinya ataupun reportingnya melalui internet aku itu. Ini aku baru dapat lagi kontak masalah Daihatsu Grand Max ku itu, tekankan katanya, termasuk juga masalah Daihatsu Grand Max itu. Persoalan itu katanya, bagaimana bisa nama Iwan Cornell tidak layak untuk mendapatkan mobil Daihatsu Grand Max yang dimaksud, sementara perjanjian serah terima pembeliannya sudah dilunasi, sudah menjadi kesepakatan.